Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Ustadz Irfan yang akan membawakan materi tentang sholat fardu. Sebelum masuk pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya, Mas Faris. Oke. Berdoa selesai, terima kasih. Untuk saya pada hari ini, saya cek dulu absennya. Mas Faris, oh ada. Mas Saikal ada. Mas Rama ada. Siapa yang nggak hadir ini? Oh, Mas Vicky, oke. Ya, langsung saja lanjut untuk materi di pagi hari ini. Yakni di pagi hari ini materinya tentang sholat fardu. Sholat fardu lagi ya. Kalau sholat fardu itu kan sholat yang wajib untuk kita. Yakni ada sholat subuh. Berapa jumlah rakaatnya? Mas Beni berapa? Oh, 2 rakaat. Sip, mantap. Kemudian sholat Duhur berapa? 4. Kemudian Asar 4. Maghrib 3 dan Isya 4. Jadi totalnya dalam sehari kita melakukan 17 rakaat sholat fardu. Sholat fardu ini kenapa ditekankan sekali di pelajaran fikih ini? Karena ini berhubungan langsung dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak apa yang Allah berikan Subhanahu wa taala kepada kita? Iya, udara yang segar. Oh iya benar, nikmat. Ada bisa lagi? Iya, langkah kaki kita sehingga kita bisa belajar di sini. Semuanya itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya itu hanya memerintahkan kita itu untuk beribadah. Jadi sebagai siswa yang baik, sebagai contoh bagi siswa yang lainnya, maka harus bisa memberikan contoh yang baik dengan melaksanakan sholat fardu selama 5 waktu tadi. Jadi jumlahnya ada 17 rakaat. Kenapa sholat fardu ditekankan? Karena as-sholatu imaduddin faman aqamaha aqamaddin waman doi'a doi'addin. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan amalan-amalannya. Dan barang siapa yang tidak menegakkannya atau menyelewengkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak amalannya. Jadi sampai sini paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, akan saya bentuk kelompok bagaimana sholat fardu menurut para imam-imam mazhab. Silakan dibentuk 4 kelompok. Oke, sudah dibentuk 4 kelompok. Silakan sekarang didiskusikan. Saya kasih waktu selama 10 menit. Dan nanti ada salah satu yang harus bisa menyimpulkan. Oke, silakan berkelompok. Oke, semuanya sudah berkelompok. Silakan sekarang mempresentasikan atau menyimpulkan dari teman-temannya atau dari kawan-kawannya yang sudah berdiskusi selama 10 menit. Jadi kalau berdiskusi selama 10 menit tadi yang didapatkan apa, silakan disampaikan. Silakan dari yang kelompok yang pertama dulu. Oke, sholat fardu apa itu? Sholat wajib yang dikerjakan 5 rakaat. Oke, benar. Ada yang kelompok yang kedua, sholat fardu apa? Sholat yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim dan itu hukumnya wajib. Oke, benar. Kelompok 3, oh ya sama jawabannya. Kelompok 4, oke siap. Jadi kita harus melaksanakan sholat ini karena ini hal-hal yang wajib bagi seorang muslim. Apalagi kita laki-laki dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna bainar rajuli wa bainas syirki tarkas shalah. Barang siapa yang meninggalkan
perbedaan antara orang muslim dan kafir, yakni meninggalkan sholat seperti itu. Jadi ketika kita bisa melaksanakan, mampu untuk melaksanakan sholat, kita laksanakan. Jadi karena sholat fardu ini penting sekali untuk kita, karena ini juga merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu. Jadi amal yang pertama yang dihisab adalah as-shalah, yang sholat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita juga akan baik. Di waktu apa saja sholat itu dikerjakan? Jadi di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni 5 waktu tadi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi ini bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh para siswa semuanya, dan yang sudah berkelompok tadi bisa diberikan pemahaman bagi kelompok yang lain atau memahami kelompok yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Sebelum selesai, adakah pertanyaan yang menyinggung atau yang mengganjal? Oke, nggak ada. Jadi saya simpulkan dari awal yang saya sampaikan tadi, sholat fardu itu penting. Kemudian sholat fardu itu merupakan sholat sebagai amalan kita yang akan pertama kali dihisab. Kemudian yang ketiga, sholat adalah pembeda antara seorang muslim dan kafir. Dan yang keempat adalah kita harus melaksanakan karena sholat fardu itu wajib. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita harus mengingatkan satu sama yang untuk melaksanakan sholat fardu agar menjadi teladan orang sekitar kita. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.